Bagaimana jika seorang wali justru memuliakan pencuri seperti tamu kehormatan? Menghadiahi tetangga yang setiap malam melempari rumahnya, tetap berdagang keliling demi menjaga harga diri, bahkan menegur kemungkaran tanpa melukai hati. Inilah 5 kisah menakjubkan tentang Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, ulama karismatik yang bukan hanya dikenal karena karomahnya, tetapi karena akhlaknya yang begitu tinggi hingga membuat orang-orang di sekitarnya berubah. Dari rumah sederhana di Pasuruan, lahir teladan tentang kasih sayang, kesabaran, kemandirian, dan kelembutan dakwah yang terasa begitu langka di zaman ini. Kisah pertama, pencuri jadi tamu. Bayangkan, seorang pencuri tertangkap basah mencuri jemuran di rumah seorang kiai besar. Para santri sudah geram. Berkali-kali pakaian hilang dari jemuran, hingga malam itu mereka berhasil menangkap pelakunya. Emosi memuncak. Si pencuri diarak, siap menerima hukuman dari para santri yang murka. Namun tiba-tiba, dari lorong rumah muncul sosok Mbah Hamid Pasuruan. Bukannya marah, beliau justru berkata lembut, "Oh, ada tamu toh? Silakan masuk." Semua terdiam. Pencuri yang tadi gemetar ketakutan, kini malah diajak masuk ke dalam, didudukkan dengan hormat, disuguhi nasi goreng, telur, kopi hangat, bahkan dilayani sendiri oleh sang kiai. Dengan penuh kasih, Mbah Hamid berkata, "Saya hanya punya nasi goreng dengan telur. Besok-besok kalau mau kesini lagi bilang ya, nanti saya potongkan ayam." Bukan dihina, bukan dipukul, tapi dimuliakan. Malam itu, si pencuri pulang bukan membawa jemuran curian, melainkan membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa malu, penyesalan, dan sentuhan akhlak seorang wali. Diantar sampai halaman, Mbah Hamid masih berpesan, "Nanti kalau ada waktu main kesini lagi ya." Inilah dakwah yang tidak menghancurkan pelaku dosa, tapi menghancurkan dosa dalam hatinya. Sebab kadang, satu kebaikan tulus lebih mampu mengubah manusia daripada 1000 hukuman. Kisah kedua, tetangga zolim malah diberi kambing. Setiap malam, batu melayang ke rumah Mbah Hamid Pasuruan. Bukan sekali 2 kali, hampir tiap hari, rumah beliau dilempari tetangga yang zolim. Para santri geram, mereka tahu siapa pelakunya. Tapi anehnya, Mbah Hamid tidak pernah marah, tidak membalas, tidak pula mengutuk. Beliau hanya meminta santri memperbaiki bagian rumah yang rusak. Sampai suatu hari, Mbah Hamid justru mengetahui bahwa tetangga tersebut akan punya hajatan besar seminggu lagi. Anehnya, belum ada persiapan apa-apa. Diam-diam, tanpa diketahui siapapun, Mbah Hamid menyuruh santri membeli seekor kambing. Antarkan ke rumah dia. Tetangga itu terkejut, bingung, gemetar. Belum ada satupun warga tahu soal hajatan itu. Bahkan undangan pun belum disebar. Tapi orang yang setiap malam ia sakiti, justru menjadi orang pertama yang membantu. Saat itulah hatinya runtuh. Ia sadar, yang selama ini ia ganggu bukan orang biasa. Dengan air mata penyesalan, ia datang meminta maaf. Sebab kebencian yang ia lemparkan tiap malam, dibalas dengan kasih sayang yang bahkan tak sanggup ia pahami. Mbah Hamid mengajarkan satu hal besar. Membalas keburukan dengan keburukan itu biasa. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan, itulah akhlak para kekasih Allah. Kisah ketiga, berdagang demi kemandirian. Banyak orang membayangkan ulama besar hidup berkecukupan, tapi tidak dengan Mbah Hamid. Pasca kemerdekaan, saat hidup hanya berdua dengan istrinya, beliau harus berjuang keras memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, satu prinsipnya tak pernah goyah. Istighna anin nas. Jangan bergantung pada manusia. Mbah Hamid pun beladang. Beliau menjual sarung dari kampung ke kampung, mengayuh sepeda jauh ke pasar porong, puluhan kilometer. Pernah menjadi belantik sepeda, menjual onderdil delman, menjual kelapa, menjual kedelai. Seorang wali, berpanas-panasan di jalan,
bukan karena tak punya martabat, tapi justru karena menjaga martabatnya. Beliau tak ingin hidup meminta-minta. Meski sulit, tak terdengar keluhan dari lisannya. Kesulitan disimpan rapat, senyum tetap terjaga. Di balik kesederhanaannya, Mbah Hamid sedang mengajarkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada seberapa banyak harta, tapi pada seberapa kuat seseorang menjaga kehormatan dirinya. Karena tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kisah keempat, kembalian 10.000 untuk tamu. Seorang tamu datang dari luar kota untuk sowan kepada Mbah Hamid Pasuruan. Di sakunya hanya ada 1 lembar uang 20.000. Niatnya ingin memberi amplop 10.000 untuk ngalap berkah, sementara 10.000 sisanya untuk ongkos pulang. Masalahnya, ia belum sempat menukar uang. Ia panik, gugup, mencoba mencari pecahan, tapi belum sempat. Tiba-tiba, Mbah Hamid keluar menemui tamu-tamu. Karena bingung dan sungkan, akhirnya uang 20.000 itu langsung diberikan semua. Selesai sowan, tamu itu pasrah, mungkin harus pulang tanpa ongkos. Namun, baru saja ia hendak pergi, Mbah Hamid memanggil. Beliau merogoh sakunya, lalu menyerahkan 10.000. Ini kembaliannya. Tamu itu terpaku. Tak pernah ia bicara soal ongkos, tak pernah ia mengeluh. Tapi Mbah Hamid tahu, bukan sekadar tahu isi tangan, seolah beliau tahu isi hati. Kadang para wali tidak perlu ditanya untuk memahami kebutuhan seseorang, karena hati yang dekat dengan Allah seringkali lebih peka daripada kata-kata. Kisah kelima, tamu pria bergelang emas. Seorang pria datang menemui Mbah Hamid dengan gelang emas melingkar di tangannya. Mbah Hamid tahu, dalam syariat, laki-laki tak boleh memakai emas. Tapi beliau juga tahu, menegur secara kasar bisa melukai hati. Maka beliau memilih cara yang sangat indah. "Pak, gelangnya saya minta ya, buat saya." Si tamu senang bukan main, gelangnya diminta ulama besar yang ia hormati. Dengan bangga ia menyerahkan gelang itu. Namun setelah diterima, Mbah Hamid justru mengembalikannya. "Ini saya hadiahkan untuk istri Bapak." Tamu itu terdiam. Lalu dengan lembut, Mbah Hamid menjelaskan bahwa emas lebih pantas untuk istrinya, sebab laki-laki tidak dianjurkan memakainya. Tak ada rasa malu, tak ada sakit hati, yang ada justru kesadaran. Beginilah cara wali mengubah orang, bukan dengan mempermalukan, tapi dengan menjaga kehormatan sambil meluruskan kesalahan. Karena kebenaran akan lebih mudah diterima ketika disampaikan dengan kasih sayang. 5 kisah ini bukan sekedar cerita tentang karomah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, tapi pelajaran tentang bagaimana akhlak bisa menjadi bentuk dakwah paling kuat. Beliau tidak sekedar mengajarkan agama lewat kata-kata, melainkan lewat tindakan yang menyentuh hati manusia paling dalam. Di tengah dunia yang sering memilih marah, membalas, dan menghakimi, Mbah Hamid justru menunjukkan bahwa kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang adalah kekuatan sejati. Sebab, seorang wali bukan hanya dikenal dari keajaiban yang tampak, tapi dari cara ia memanusiakan manusia.